Nasib apes dialami tentara Israel saat akan menyiapkan serangan terhadap wilayah Lebanon. Sejumlah tentara rezim Zionis itu diserang terlebih dahulu sebelum meluncurkan senjata. Serangan itu diluncurkan pasukan Hizbullah pada Senin 22 Januari 2024. Mereka menargetkan pasukan Israel di dekat Barak Zaraid. Saat itu, militer Israel disebut tengah bersiap untuk melakukan agresi di dalam wilayah Lebanon. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan menggunakan senjata rudal yang menyebabkan korban cedera. Penargetan ini terjadi sebagai kelanjutan dari operasi perlawanan terhadap lokasi dan penempatan pendudukan. Sehari sebelumnya, Hizbullah juga menargetkan pemukiman Afifim dengan senjata rudal. Serangan itu menyebabkan hancurnya sebuah rumah serta kematian dan cedera pada beberapa orang yang ada di dalamnya. Selain itu, mereka juga mengumumkan penyerangan terhadap situs Hadab al-Bustan dengan rudal Burkan dan situs Ruwaisat al-Harm di peternakan Seba, Lebanon yang diduduki. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Konflik antara Israel dan Hamas saat ini telah berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Korban tewas di Gaza telah melampaui 25.000 jiwa. Hal ini membuat Israel banyak dihujat sejumlah negara di seluruh dunia, bahkan juga berdampak buruk pada perekonomiannya. Situs surat kabar ekonomi Israel Calcalis pada Minggu 21 Januari 2024 melaporkan kondisi ekonomi Israel. Disebutkan saat ini Israel sedang menyaksikan bencana ekonomi besar yang terjadi di bawah bayang-bayang perang. Bahkan hal itu menempatkannya di ambang keruntuhan. Jumlah pengangguran di sejumlah wilayah juga mengalami peningkatan. Mulai dari kota Eilat, Tiberias, dan Naharia disebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini berdasarkan laporan yang disusun melalui pemantauan aktivitas komersial dan tingkat pengangguran di 20 kota berbeda di Israel sejak awal perang, yaitu mulai 7 Oktober 2023. Dikutip dari Pars Today, tingkat rata-rata pengangguran di satu sisi dan peningkatan kerugian finansial Israel menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Calcalis menekankan bahwa kerugian terbesar diderita oleh pemukiman yang dievakuasi terutama di Kiryat Simona dan Siderot. Penurunan rata-rata penggunaan kartu kredit sebesar 70% antara bulan November dan Desember 2023. Sementara itu pukulan ekonomi terbesar dialami oleh kota Eilat, di mana rata-rata pengangguran meningkat 3 kali lipat dari 2,7% pada bulan September menjadi 8,9% pada bulan Desember. Kemudian 30% dari volume penggunaan kartu kredit juga berkurang signifikan di kota ini. Tiberias di wilayah utara pendudukan juga mengalami peningkatan rata-rata pengangguran dari 5% pada bulan September menjadi 8,5% pada bulan Desember. Uni Eropa bersikeras pada solusi dua negara untuk konflik Israel dan Palestina. UE menilai mereka tak bisa membangun perdamaian hanya dengan cara militer. Dikutip dari Al Arabiya, hal itu disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Senin 22 Januari 2024 menjelang pembicaraan dengan diplomat tinggi Israel dan Palestina. Joseph mengulangi kecaman dari PBB atas penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kemerdekaan Palestina. Dia mengatakan kepada Israel bahwa perdamaian dan stabilitas tidak dapat dibangun hanya dengan cara militer. Joseph lantas mempertanyakan solusi apa yang bisa dijanjikan Israel jika enggan Palestina merdeka. Dirinya lantas menyinggung pembunuhan dan pengusiran yang dilakukan oleh pihak Israel. Diketahui serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023 memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih luas. Para pejabat UE bersikeras bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk membicarakan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Nantinya Menteri Uni Eropa akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel terlebih dahulu sebelum bertemu dengan pihak Palestina. Para Menteri Luar Negeri Mesir, Yordania, dan Arab Saudi juga akan mengadakan pembicaraan dengan para Menteri Eropa. Warga Israel yang pernah disandera oleh Hamas mengungkap pengakuannya. Mantan sandera itu menyebut bahwa ketakutan terbesar mereka bukan Hamas, melainkan rudal Israel.
3 bulan telah berlalu sejak operasi Badai Al-Aqsa diluncurkan pada 7 Oktober 2023. Serangan dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran hak asasi manusia dan serangan terhadap Masjid Al-Aqsa yang dilakukan Israel. Hingga saat ini militer Israel masih melancarkan serangan udara dan darat yang intens di jalur Gaza. Setelah kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera, kini pengakuan dari sandera-sandera yang dibebaskan pun mulai bermunculan di berbagai media. Dikutip dari Anadolu Agency, salah satu sandera yang ditawan oleh Hamas mengatakan bahwa helikopter Israel terus menembaki mereka saat mereka berada di Gaza. Para sandera juga mengungkapkan kemarahan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Salah seorang sandera wanita mengaku Hamas tak memperlakukan mereka dengan buruk. Sebaliknya, helikopter Israel terus menembaki persembunyian mereka hingga akhirnya para sandera dialihkan keluar. Pengakuan lain disebutkan kondisi tempat penawanan sangatlah sulit. Saat itu mereka berada di dalam terowongan, namun para tahanan takut yang membunuh mereka justru Israel, bukan Hamas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.